Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Sahibul Fadilah Tuan Haji Amran bin Awaluddin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, barisan ahli panelis, para masyaikh, para tuan guru, para asatizah, ibu-ibu, bapa-bapa dan hadirin yang dihormati sekalian. Majlis pada pagi ini kita teruskan lagi dengan forum yang bertajuk Sumbangan Pemikiran dan Ketokohan Imam Ibnu Arabi. Bagi meneruskan majlis ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan barisan ahli panelis kita. Yang pertama, ahli panelis Dr. Muhammad Khairi bin Mahyudin, pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia. Dipersilakan. Kemudian ahli panelis yang kedua, Sidi Syekh Rahimuddin An-Nawawi Al-Bantani, Kerukunan Ulama Nusantara KUN. Dan juga ahli panelis kita yang ketiga, Ustaz Abdul Rahman Tajuddin Al-Azhari, pengkaji pemikiran Ibnu Arabi, dan juga moderator Ustaz Ahmad Faiz Fatih Al-Azhari. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan forum ini kepada Ustaz Ahmad Faiz Fatih Al-Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dikasihi, yang dihormati ahli barisan panel, Sidi Rahimuddin Al-Bantani, Sidi Dr. Khairi, dan juga Sidi Ustaz Abdul Rahman Tajuddin, dan sekalian asatizah, masyayikh, tuan guru, dan hadirin-hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada sesi kali ini kita akan membicarakan berkenaan dengan salah seorang tokoh yang amat agung dalam dunia Islam yang digelar dengan gelaran Al-Imam Syekhul Akbar Sidi Muhyiddin bin Arabi radhiyallahu taala anhu. Dan kita pada sesi kali ini akan mendengar buat pusingan yang pertama, pembentangan ketah kerja daripada ketiga-tiga ahli panel kita terlebih dahulu. Kemudian barulah kita akan masuk kepada sesi forum, bicara forum, dan kita akan, saya sebagai moderator akan bertanya beberapa soalan kepada ahli panel, dan seterusnya kita buka soalan kepada hadirin untuk bertanya kepada ahli panel sebarang kemusykilahan, sama ada berkenaan dengan pembentangan kertas kerja ataupun berkenaan dengan soalan yang saya ajukan kepada ahli-ahli panel kita. Jadi tanpa saya lengahkan masa, marilah kita sama-sama mengenali sosok agung yang bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Syekhul Akbar Sidi Muhyiddin bin Arabi radhiyallahu taala anhu, dengan pembentangan yang pertama daripada Sayyidina Syekh Abdul Rahim Rahimuddin Al-Bantani radhiyallahu taala anhu, berkenaan dengan tajuk Sumbangan Imam Syekhul Akbar
dalam pemikiran Islam. Musahamatu Sidi Muhyiddin Ibn Al-Arabi fil Fikri Al-Islami, falyatafaddal mashkura. Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Tuan Moderator, yang dihormati panelis pada hari ini, Dr. Muhammad Khairi dan juga Ustaz Abdurrahman, Timbalan Mufti yang berbahagia, para ulama, para masyayikh, muslimin muslimat yang berbahagia. InsyaAllah pada pagi hari ini, dalam forum ini, memberikan satu hasil yang baik dan bermanfaat, terutama kepada para salikin dan umumnya kepada umat Islam. Dalam kesempatan ini, Al-Faqir ingin mengutip satu perkataan Al-Imam Ibn Arabi radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala nahnu qawmun yuhramu an-nadhru fi kutubina ala man lam yakun min ahli tariqina. Beliau mengatakan, kami adalah orang-orang yang karya-karyanya dilarang untuk dibaca, diteliti pada orang yang bukan berada atau yang menjadi golongan jalan kami. Karena apa? Karena setiap ilmu apapun mempunyai istilahat sendiri. Ilmu fiqih mempunyai istilah-istilah sendiri. Bahkan mazhab satu dengan mazhab lainnya pun mempunyai istilah-istilah sendiri. Ketika kita ingin memahami sedalam-dalamnya mazhab Al-Imam Syafi'i misalnya, kita mesti menguasai istilah yang digunakan oleh mazhab tersebut. Demikian mazhab-mazhab lain. Demikian halnya bidang ilmu kalam, ya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Maturidi dengan Al-Imam Abul Hasan Syazili juga ada beberapa istilah yang berbeda. Jadi kalau dia membaca istilah tertentu lalu menabrak, menyalahkan, menghancurkan istilah orang lain, nah ini satu tindak kebodohan. Dalam filsafat pun, ya, filsafat pun mempunyai beberapa mazhab. Nah, mereka mempunyai istilah sendiri-sendiri, yang jika siapapun yang ingin memahami satu golongan dari ilmu, dari bidang ilmu mereka, mesti menguasai istilah yang hanya digunakan oleh mereka, oleh golongan mereka, dengan makna-makna yang dimaksudkan oleh mereka. Kemudian ilmu tasawuf pun demikian. Setiap abad ada tokoh-tokoh, ya, sufi, pemikir-pemikir sufi. Mereka mengungkapkan tentang hakikat yang mereka rasakan dengan istilah yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Dan saya teringat dengan perkataan Al-Imam Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahmatullahi alaih. Beliau mengutip pendapat gurunya, yaitu Syekh Ali Al-Khawas. Beliau mengatakan, iyyaka an ta'taqida ya akhi idza tala'ta kutubal qaum wa 'arafta mustalahahum fi alfazihim
annaka sirta sufiya, innama tasawwuf at-takhalluq bi akhlaqihim, ila akhirih. Kata guru Imam Sya'rani yang dikutip oleh beliau sendiri bahwa iyyaka, ya, arti iyyaka ini artinya apa bahasa Melayunya iyyaka? Jaga-jaga, ya, jaga-jaga engkau merasa memandang dirimu, wahai saudaraku, ketika engkau membaca kitab-kitab mereka kaum sufi dan engkau mengetahui, memahami istilah-istilah mereka, kemudian engkau menjadi seorang sufi. Banyak orang bicara ilmu hakikat seolah-olah dia lebih Ibnu Arabi dari Imam Ibn Arabi. Ini tidak, karena at-tasawuf adalah at-takhalluq, berakhlak dengan akhlak-akhlak mereka. Dan pembicaraan atau istilah yang digunakan oleh orang sufi memang fi tahdzir, dalam khatar, ya, dalam peringatan waspada, ya, bagi orang yang tidak memahami istilah mereka dan maksud tujuan mereka. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang ingin memahami, dalam hal ini adalah Al-Imam Ibn Arabi rahmatullahi alaihi, mesti mengarungi, masuk, ya, pertama memahami istilah yang dipakai oleh beliau, istilah yang dimaksud oleh beliau, yang beliau ungkapkan dalam buku-buku, dalam karya-karya beliau itu sendiri. Sedikit di sini Al-Faqir ingin menyebutkan beberapa sumber terminologi atau istilah secara ringkas saja yang digunakan oleh Al-Imam Ibn Arabi. Apakah istilah itu datang dari agama lain, dari filsafat lain, dari sesuatu yang datang min kharijil Islam? Tidak sama sekali. Yang pertama, bahwa terminologi yang jadi pegangan Al-Imam Ibn Arabi sebetulnya Al-Mu'jamul Am, kamus umum. Namun lidilalatin wa ma'anin ghairil lati yatadawaluha ahlul ulum al-ukhra wa kafatun nas, tetapi mempunyai makna simantik, mempunyai maksud yang tidak digunakan oleh ahli ilmu secara umum atau tidak digunakan oleh orang lain. Dan istilah itu ada dalam kamus umum, tetapi maknanya, ya, ada makna simantik, ada makna konteks yang berkenaan dengan bidang tasawuf. Contoh misalnya, setiap orang yang ingin masuk tarekat itu selalu seorang mursyid berpesan untuk tarkul ikhtiar wal i'rad anid dunya. Ini kata tark wal ikhtiar adalah dari kamus umum, kita paham. Al-i'rad maknanya berpaling, dunia. Tapi kita mesti baca, mesti maknakan dalam konteks ilmu ini. Ilmu tasawuf adalah ilmu ruh. Maka ketika disuruh tarkul ikhtiar, bukan meninggalkan kerja, bukan meninggalkan usaha dunia. Anda sebagai petani, Anda sebagai pedagang, Anda sebagai orang pegawai negara, sebagai ulama, tetaplah Anda di profesi masing-masing dan jadilah diri Anda sendiri dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarkul ikhtiar maknanya tinggalkan, pilih, memilih
dalam hidup ini. Karena wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dialah yang memilih. Ikhtiar maknanya memilih, maka mereka juga berqasidah. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Itu persoalan rohani. Haram meninggalkan dunia karena itu ibadah. Bahkan kata dunia pun menurut mereka adalah ma yusghiluhu anillah. Segala sesuatu yang bukan menuju kepada Allah, meskipun menjadi ulama, kalau tujuannya dunia dan jah, maka itu dunia namanya, bukan din. Itu sebab mereka mengatakan al-hubbu dini wa imani. Agama dan imanku adalah atas dasar cinta kepada Allah, bukan atas dasar amal fisik. Hatta al-i'radani dunia tadi maksudnya. Tinggalkan makhluk. Jangan jadikan makhluk itu motif dan tujuan untuk melakukan kebaikan di dunia ini. Nah, itu istilahnya. Tetap menggunakan istilah umum, namun dengan maksud makna ke dalam konteks ilmu tasawuf. Yang kedua, orang-orang sufi bahkan mu'zam tilkal mustalahat mustamiddatun minal Quran wal ahadits. Kebanyakan yang digunakan oleh mereka itu dari Al-Quran, seperti kata al-huzn wal khawf wal isfaq wal khusyu' wal ikhbat wal zuhud wal wara' wal tabattul wal raja' wal raghbah. Semua ada dalam Al-Quran, semua ada dalam hadis. Dan yang ketiga, mereka juga membuat satu istilahat ala taulidil alfaz ala mazhabi al-falasifah wal mutakallimin wal mutakallimah wal fuqaha. Mereka pun sama melahirkan istilah-istilah seperti yang dilakukan oleh para fuqaha. Ya, seperti qaul zahir, berbeda satu sama lain dalam mazhab-mazhab fikih. Begitu juga orang sufi mempunyai istilah, melahirkan istilah seperti istilah al-fana wal isyraq wal kasyaf atau ilmu laduni. Namun ayat itu atau tajalli misalnya, kalimat itu ada tergeletak dalam Al-Quran dan hadis, namun dia ala taulidihim, dia lahirkan istilah itu juga berkenaan dengan bidang mereka. Dan banyak sumber-sumber lain seperti istilah yang mereka gunakan itu rahinun yufhamu ala nazariyatil ma'rifah. Istilah itu sangat bergantung kepada teori yang dia buat atas dasar makrifat mereka. Seperti sebelum Al-Imam Ibn Arabi mengatakan, orang apabila fana maka perlu memfanakan fana, sehingga kemudian di atas itu ada mahau misalnya. Itu dibantah oleh Al-Imam Ibn Arabi karena terlalu tasalsul. Kalau orang perlu fanakan dirinya, kemudian dia mempanakan, lalu setelah itu dia perlu mempanakan rasa mempanakan, itu tidak betul. Itu ada perbaikan istilah yang diucapkan oleh ulama sebelumnya, oleh Al-Imam Ibn Arabi. Itu ala nazariyati ma'rifatih. Karena kata Imam Ibn Arabi, kalau ulama ahli sunnah bersepakat bahwa kita ini adamun dan Allah yang wujud, kalau kita memang tidak ada, kenapa perlu ditiadakan? Sesuatu yang tidak ada tidak perlu ditiadakan. Seseorang yang meniadakan dirinya berarti itu isbat kepada ada dirinya. Maka fana adalah satu kesempurnaan rohani, sehingga ia sampai kepada satu hakikat penyaksian bahwa ternyata dia tidak ada, dan dia menyaksikan itu semuanya dari Allah. Oleh karena itu Imam Ibn Arabi mengungkapkan al-insanu
kulliyatullah la juz'iyatuh wa man khalal juz'iyah faqad kafar. Manusia itu semuanya Allah, bukan separuh. Barang siapa yang meyakini separuh, dia kafir. Ini pun istilah mesti dirujuk, jangan dimakan mentah-mentah. Lihat bagaimana pengolahan makanan itu. Jangan daging masuk freezer terus dimakan. Nah, ini orang gila. Al-Imam Ibn Arabi mengatakan al-insanu kulliyatullah, bahwa manusia itu diciptakan sepenuhnya oleh Allah, tidak ada oleh diri kita sedikit pun. Kalau ada yang meyakini bahwa ada separuh Allah separuh kita, kafir. Itu maksud-maksud istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Imam Ibn Arabi. Sebetulnya saya mengumpulkan ada 7 sumber sebetulnya. Saya bagi peluang kepada pembicara yang lain. Kita pun ada forum lagi, dan saya suka nanti diakhiri dengan soalan daripada para pendengar. Ya, semoga apapun Allah berikan manfaat ya pada forum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Sayyidina Syekh Rahimuddin Al-Bantani atas pembentangannya sebentar tadi. Jadi dapat kita ringkaskan daripada pembentangan Syekhna, bahwasanya perlu kita mengetahui berkenaan dengan ambilan istilah Maulana Syekh Muhyiddin bin Arabi. Yang kedua, jangan cepat membangkang. Jangan cepat membangkang. Perlu kita tahu terlebih dahulu, dan kemudian bila kita mengetahui barulah boleh kita untuk menilai, jikalau kita ahli lah, jikalau kita ahli.